Halo semua, hari ini saya akan membahas 5 keyword lagi yang harus diketahui oleh para desainer atau desainer yang masih belajar. Oke, seperti biasa saya akan mencarinya di Pinterest dan saya akan fokus terhadap keywordnya saja, tidak membahas mengenai tema atau gaya desain dari sebuah keyword ini. Oke, keyword ya keyword gitu, fokus terhadap keyword. Buat yang udah pro boleh di sharing, desainer pro maksudnya desainer yang udah pro boleh sharing, dan yang masih belajar boleh diikutin ininya, tahapannya. Apa aja keyword yang akan saya sharing hari ini, yaitu adalah pertama infographics, lower third, sign system, infotainment maps, dan retro design. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah infographics. Apa itu infographics? Infographics adalah biasanya ya digunakan untuk poster-poster yang akan disimpan di tempat-tempat umum, kayak misalkan how to plan your infographic design, untuk apa ya, macam info, dari namanya juga infographics. Jadi apa ya, gambar yang menginfokan sesuatu gitu terhadap orang-orang, tapi infonya lebih apa ya, lebih luas lagi, kayak misalkan ini nih, infographic design how to plan your 9 step point the target audience. Oh bukan, contohnya kayak yang mana ya, nah ini nih, atau ini nih ya, 5 best practices for sales operation success. Jadi apa aja, misalkan nomor satu definition mission statement kayak gini, identify KPIs and sales metrics, jadi gambar seperti ini, champions. Jadi pokoknya lebih menjelaskan info tapi menggunakan gambar-gambar gitu loh, kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung apa nih gaya desain yang kayak gini, oh, cari aja infographics di Pinterest kayak gini. Kayak pengen menceritakan sebuah kejadian kayak history of the internal combustion engine misalkan. Nah, jadi menceritakan tentang sebuah mesin dari tahun ke tahun, tapi menggunakan poster yang panjang seperti ini gitu loh, kayak desain seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Ini sama nih, menceritakan sebuah alur dari sebuah pabrik, misalkan how to value data. Ini kan gambarnya kayak sebuah pabrik gitu ya. Nah, seperti ini Adam Assistant Flow, kayak ya kurang lebih seperti inilah. Ini yang dinamakan dengan infographics design ya. Teman-teman juga bisa cari sendiri lah, tapi maksudnya kayak gitu ya kurang lebih. Ini adalah infographics design, ecosystem infographics. Teman-teman dari kata keyword, dari keyword infographics ini bisa ditambahin lagi sih sebenarnya infographics tentang apa, tapi biasanya tidak spesifik ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan infographics city, biasanya ada sih kalau city. Nah, kayak gini, menceritakan sebuah kota itu ada apa aja, populasinya orang seperti apa. Ini Tokyo, di Tokyo. Official language Nihongo misalkan. Ya pokoknya lebih ke menceritakan semua lah, menginformasikan semua dari sebuah permasalahan. Environmental Collaboration Office. Nah, kayak gini nih, infografik itu. Menginformasikan, banyak informasi di dalamnya lah pokoknya. Oke, next ke keyword yang kedua, yaitu adalah lower third design. Lower third design ini maksudnya adalah kayak semacam ini ada sebuah, jadi lebih ke apa ya? Lebih ke kalau misalkan teman-teman suka ngedit video ya, di bawahnya suka ada title, judul, menandakan nama orang dan jabatannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini namanya lower third. Lower third. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan mau nyari apa ya, ini misalkan yang sering muncul-muncul di bawah video yang untuk nama orang itu dan jabatan, apa ya, itu desain apa namanya? Ini namanya adalah lower third, minimal lower third After Effects. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau nyari itu, hal-hal yang seperti ini namanya lower third.
Nah, kayak gitulah ya kurang lebih. Ini juga ada tuh kayak gini. Oke, itu dia keyword yang kedua mengenai lower third. Teman-teman bisa bikin sendiri sebetulnya untuk judul-judul nama dan jabatan seperti ini. Oke, masuk ke nomor ketiga, yaitu adalah sign system. Sign system ini bukan gaya desain ya, tapi lebih ke keyword kalau teman-teman nyari rambu-rambu, referensi desain misalkan untuk misalkan teman-teman disuruh bikin desain untuk mall, mall atau misalkan untuk musola, untuk tempat-tempat umum lah istilahnya. Apa ya istilahnya? Sign system ini hampir mirip kayak tutorial yang sebelumnya sih. Apa namanya? Pictogram. Tapi di sini bukan lebih ke apa ya namanya? Lebih ke nyari referensi rambu-rambu. Itu namanya tuh keywordnya tuh yaitu adalah sign system. Kalau lebih seperti ini kayak lounge, restroom, area, food corner, check-in, airport express. Ini ya icon-icon jenis-jenis desain di tempat umum itu, jenis-jenis rambu desain di tempat umum kurang lebih seperti ini. Ini adalah namanya sign system design nih. Nih kan bisa dilihat sign system. Ini menurut opini saya pribadi ya. Ini bukan gaya desain ya, tapi lebih ke rambu-rambu lah kalau istilah Indonesianya tuh. Oke, itu dia keyword yang ketiga. Dan next, keyword keempat, yaitu infotainment maps. Ini infotainment maps mirip-mirip dengan infographics, tapi di sini lebih ke maps sesuai dengan judulnya ya, maps. Infotainment adalah sebuah info, mapsnya itu adalah peta gitu. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat di sini adalah ada kayak misalkan kalau teman-teman main ke wahana-wahana seperti Dufan misalkan atau Trans Studio Mall dan sebagainya seperti itu, Disneyland kayak gitu, Universal Studio, teman-teman pasti dikasih brosur yang isikan tentang maps-nya. Nah, ini adalah infotainment maps. Itu adalah infotainment maps yang biasanya dikasih di wahana-wahana. Supaya apa? Supaya semacam peta lah, peta untuk teman-teman kalau misalkan ingin mengunjungi wahana apa. Jadi tidak pusing kalau teman-teman tersesat atau di mana-mana, misalkan tersesat di daerah tersebut. Ini kayak The Event Island, nah kayak gitu. Ini menginformasikan daerah tersebut gitu, atau pulau tersebut, atau menginformasikan wahana tersebut ada apa aja nih. Ini namanya yaitu adalah infotainment maps. Teman-teman bisa cari kalau misalkan desain kayak gini apa ya maksudnya. Ini adalah infotainment maps kayak gini nih, Westeros. Nah kayak gini ya. Di games juga sebenarnya ada ya jenis desain kayak gini, infotainment maps ini. Ini infotainment maps sport action. Jadi menginformasikan sebuah apa ya? Sebuah lapangan olahraga gitu loh. Nah, ini namanya infotainment map. Dan keyword yang terakhir yaitu adalah retro design. Retro design itu adalah jenis style ya. Style design. Jadi lebih ke apa ya? Jadul gitu. Retro namanya juga ada retro. Retro itu keyword untuk mencari kata jadul, tapi nggak jadul-jadul banget sih sebenarnya. Lebih ke tahun berapaan ya ini ya? 90-an kali ya, tahun 90-an. Saya nggak tahu sih filosofinya seperti apa. Ini nih 1976, berarti ya tahun 70-an berarti ya. Ya kalau seperti itu saya nggak tahu jelas filosofinya seperti apa, tapi saya tahu maksudnya mungkin saya tahu maksudnya seperti ini gitu loh. Retro ini tuh desain-desain seperti ini tuh kan kayak jadul banget gitu, yang kayak ada matahari gini, garis-garis matahari gini, yang kayak gini. Warna-warnanya juga gitu, lebih ke ada grain atau titik-titik gitu ya, titik-titik atau enggak tekstur kertas jadul gini nih yang ada lecek-lecek gini. Ini namanya
retro atau vintage juga bisa. Vintage. Tapi vintage, retro atau vintage itu tergantung keywordnya juga sebenarnya. Ini bisa ditambahkan vintage apa kedepannya, vintage style kah, outfit atau apakah itu. Outfit kan gini nih. Atau desain karena saya desainer jadi fokus ke desain ya. Vintage design layout misalkan, layout. Oke, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi mungkin maksudnya teman-teman ngertikan lah ya maksud saya itu seperti apa ya. Oke, itu dia kelima keyword yang saya sharing hari ini, yaitu infographics city, infographics ya, lower third, sign system, infotainment maps, dan terakhir adalah vintage ya, vintage design gitu. Oke, boleh di like kalau misalkan teman-teman suka, sekiranya membantu, dan komen kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, dan boleh di subscribe kalau sekiranya ini kedepannya akan membantu teman-teman untuk mencari keyword ya, dan biar saya lebih semangat juga. Oke, sampai bertemu di next video.